Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Indra Bayu. Di channel ini saya membahas mengenai bagaimana cara membuat aplikasi yang berbasis website. Dibahas secara bertahap mulai dari tahapan persiapan atau pengayaan ide atau konsep, tahap analisis dan mapping kebutuhan sistem, tahap desain interface dan sumber data, tahap pembangunan sistem, tahap instalasi dan uji coba sistem. Selain membahas mengenai proses pembuatan sistem, pada channel ini juga dibahas mengenai tutorial atau cara penggunaan sistem yang telah dibuat. Adapun aplikasi yang telah dibangun diimplementasikan untuk instansi pemerintahan, akademika, perusahaan swasta, UMKM, dan organisasi lainnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau kiranya video ini bermanfaat, silahkan like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Oke, sahabat Indra Bayu. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tutorial admin MPP atau sering disebut juga mall pelayanan publik. Spesifikasi yang ditujukan untuk penyusunan aplikasi mall pelayanan publik dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan, memaksimalkan kinerja pelayanan, memudahkan masyarakat dalam proses pengajuan layanan, konsultasi dan pengaduan ke beberapa instansi dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi MPP atau mall pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat terakomodir semaksimal mungkin. Aplikasi ini berintegrasi dengan aplikasi existing Gerai sehingga memudahkan admin Gerai dalam memproses lebih lanjut pengajuan dari masyarakat, baik dari sisi aplikasi MPP maupun aplikasi existing Gerai itu sendiri setelah masyarakat melakukan pengajuan ke aplikasi MPP. Untuk saat ini, fitur yang tersedia pada aplikasi MPP adalah sebagai berikut. 1. Registrasi Gerai beserta layanannya, yaitu registrasi Gerai dan mengubah profil gerainya, registrasi admin gerai dan ubah profil akunnya. Lalu setting layanan, pada setting layanan admin gerai dapat mengelola, yaitu nama, mengisi layanannya, mengisi setting API registrasi supaya terhubung dengan aplikasi existing gerai jika aplikasi existing gerai sudah ada fitur atau open API. Yang ketiga, mengisi setting API atau untuk tracking atau penelusuran dokumen, maksudnya supaya terhubung dengan aplikasi existing gerai jika aplikasi existing gerai sudah ada fitur open API. Yang keempat, mengisi nama-nama status progres yang ada pada layanan tersebut mulai dari draft sampai selesai. Yang kelima, mengisi persyaratan-persyaratan dari layanan tersebut yang harus dipenuhi oleh si pengaju. Yang keenam, mengisi setting alur proses yang diantaranya alur proses berupa gambar dan video agar masyarakat paham jalannya proses dokumen yang diajukan. Alur proses ini selain proses berupa gambar, ada juga isian waktu estimasi agar masyarakat tahu perkiraan waktu penyelesaian dokumen yang diajukan. Selain itu, waktu estimasi ini juga dapat menjadi tolak ukur sebagai penilaian kinerja selain melihat dari sisi IKM atau indeks kepuasan masyarakat. Nah, untuk setting konsultasi, admin gerai dapat mengelola 1. Mengisi nama jenis konsultasinya aja, dan yang lain-lainnya itu nanti secara otomatis diisi sama sistem. Dan untuk setting pengaduan, admin gerai dapat mengisi nama pengaduannya, terus mengisi untuk setting API registrasi supaya terhubung dengan aplikasi existing gerai jika aplikasi existing gerai sudah ada fitur open API. Yang ketiga, mengisi setting API tracking atau penelusuran dokumen supaya terhubung dengan aplikasi existing gerai jika aplikasi existing gerai sudah ada fitur open API-nya. Yang keempat, mengisi nama-nama status progres yang ada pada konsultasi tersebut mulai dari status draft sampai selesai. Yang kelima, mengisi persyaratan dari layanan pengaduan tersebut yang harus dipenuhi oleh si pengaju. Yang keenam, mengisi setting alur proses, diantaranya sama seperti tadi untuk setting layanan, yaitu ada alur proses berupa gambar, video, dan waktu estimasi. Untuk catatan, aplikasi ini bisa terintegrasi ataupun tidak terintegrasi. Kalau di aplikasi existingnya sudah open API, maka aplikasi MPP ini dapat terintegrasi dengan aplikasi existing. Tetapi jika belum open API, maka aplikasi ini belum bisa terintegrasi dengan aplikasi existing. Jadi untuk setting API-nya bisa diisi maupun tidak. Sementara
Peta peran dalam pengelolaan data di aplikasi MPP terdiri dari 4 role atau 4 peran. Yang pertama itu admin MPP, di mana admin MPP ini dapat mengelola workflow aplikasi, yaitu registrasi gerai, registrasi akun admin MPP, aktivasi akun admin gerai, setting otoritas, dan setting aplikasi, yaitu setting menu backend, setting sub menu backend, setting IKM, setting SKM, setting notifikasi, dan pelaporan serta dashboard aplikasi. Di mana outputnya merupakan dia dapat melihat workflow aplikasi, setting aplikasi, dan dashboard dan pelaporan. Untuk yang kedua yaitu admin gerai atau pengelola layanan. Admin gerai dapat memproses setting aplikasi di bagian setting layanan, setting konsultasi, setting pengaduan, dan mengelola data yaitu data layanan, data konsultasi, dan data pengaduan, serta mendapatkan pelaporan dan dashboard aplikasi. Sementara pimpinan dapat melihat dashboard dan pelaporan. Dan untuk masyarakat atau user umum, dia bisa untuk membuat registrasi akun, update profil akunnya, nama, email, telepon, password, dan lain-lain ya, seperti data personalnya atau data perusahaannya juga. Terus dapat mereset password, dapat melakukan pengajuan layanan, yaitu ada layanan, konsultasi, dan pengaduan pada gerai yang terdaftar di MPP. Terus ya selanjutnya melakukan editing atau penghapusan pada data ajuan jika masih dalam bentuk draft, melakukan editing jika ada revisi setelah diverifikasi oleh admin MPP, mendapatkan notifikasi dari WA maupun email setiap proses perpindahan statusnya, dapat melakukan tracking penelusuran dokumen pengajuan, dapat melakukan penilaian terhadap layanan yang telah ia laksanakan melalui SKM atau survei kepuasan masyarakat. Sementara outputnya bagi user atau masyarakat dapat melihat daftar pengajuan layanan, mendapatkan notifikasi baik itu email maupun WA, dapat men-tracking status pengajuan mulai dari terima sampai selesai, dapat melihat konten berita informasi yang ada di web MPP, dapat melihat dashboard front end. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tutorial admin gerai mulai dari registrasi akun, proses aktivasi, men-setting layanan, dan mengelola layanan. Untuk memulai, silakan masuk ke domain admin.pp.intang.id. Itu nanti akan muncul halaman login. Lalu kita klik tombol registrasi gerai ya. Di sini kita isi form gerai isiannya, mulai dari nama gerai, isi nama lengkap untuk calon admin gerai, lalu isi nomor teleponnya, lalu diisi alamat emailnya. Ini nomor telepon ini yang terkait dengan WA ya, alamat emailnya diisi, lalu kita isi passwordnya juga atau kata sandi. Ini kata sandi ini terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol minimal 8 digit ya. Lalu konfirmasi kata sandi bersama. Di sini belum bisa daftar akun, tombolnya masih disable, jadi harus di checklist dulu kebijakan MPP. Oke, kita daftar akun. Nah, di sini sudah berhasil akun terdaftar. Tetapi akun yang kita daftarkan barusan ini belum bisa login karena belum diaktifasi oleh admin MPP. Untuk mengaktifkan akun admin gerai maka dibutuhkan konfirmasi dari pihak gerainya sendiri, yaitu dengan mengirimkan surat permohonan aktivasi akun admin gerai ke Kominfo. Dari sini kita bisa memverifikasi dari dua arah, yaitu dari sisi gerai, yaitu dengan ada surat permohonan untuk mengaktifasi, maka admin MPP akan mengaktifkan akun gerai sesuai dengan list yang dilampirkan siapa saja admin gerai yang akan diaktifasi. Lalu admin MPP akan mengaktifkan akun admin gerai sesuai dengan surat permohonan. Di sini akan dicari nama sesuai dengan di list surat permohonannya, misalkan bayujingga88@gmail.com ya. Lalu dicari, lalu diedit, maka statusnya ini nonaktif diaktifkan, simpan. Nah, sekarang untuk akun bayujingga88@gmail.com sudah aktif.
Nah, sekarang akun bayujingga88@gmail.com sebagai akun admin gerai sudah bisa login. Langkah selanjutnya untuk akun admin gerai yaitu untuk men-setting profil akunnya sendiri, yaitu masuk ke setting user, submenu profil user. Nah, di sini akun gerai untuk mengupdate nama lengkapnya, telepon, data personalnya ya, tempat lahirnya di mana, tanggal lahir, alamat, dan lain-lainnya diisi. Di sini contoh saja, misalkan alamatnya Jalan Ahmad Yani nomor 22 sini ya, Kabupaten Sintang. Lalu pilih agama, pilih jenis kelamin, pilih pendidikan terakhir, silakan pilih pekerjaannya, lalu selanjutnya upload foto. Ini data sampel saja yang saya masukkan ya, lalu simpan profil. Nah, ini dengan otomatis semua data akan berubah ya, sesuai dengan yang kita update. Di menu ini pun selain untuk ubah profil akun, bisa juga untuk mengupdate password atau mengubah password ya. Sekarang kita coba untuk ubah password. Masukkan kata sandi lama sesuai dengan password yang pernah kita masukkan ya. Lalu kata sandi baru diisi. Ini sama seperti yang sebelumnya, harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Lalu isi konfirmasi kata sandi baru ini sesuai dengan kata sandi baru yang diisi di atas ya. Lalu disimpan. Nah, jika sukses maka diarahkan ke halaman login. Kita coba menggunakan password yang lama. Apakah sukses? Kita login. Nah, di sini password Anda salah, ada notifikasi bahwa password lama sudah tidak berlaku. Kita ubah dengan password baru yang sudah diinputkan tadi ya, yang sudah kita update. Baik, kita isi, lalu kita klik tombol login. Nah, sukses untuk perubahan password baru. Baik, selanjutnya kita update profil gerainya ya. Untuk masuk setting aplikasi, lalu klik profil gerai. Lalu di sini kita akan update profil gerai dari Bapenda ya. Ini nama instansinya yang sudah didaftarkan oleh admin pusat atau admin MPP, yaitu nama Bapenda. Lalu kita isi teleponnya sesuai dengan nomor telepon kantor, dan faksimilenya juga kita isi. Lalu isi websitenya, website dari Bapenda ya, Bapenda Sintang. Di sini contoh aja bapendasintang.id misalnya seperti itu. Lalu kita isi alamat kantornya sesuai dengan alamat kantor dari nama gerai Bapenda ini ya. Setelah isi alamat, lalu kita simpan profilnya karena logonya sudah sesuai. Ini profil sudah berubah.
Selanjutnya kita akan cek di website MPP-nya apakah profil dari Gerai Bapenda sudah berubah. Kita masuk ke web MPP-nya, mpp.sintang.go.id ya. Lalu kita cari Bapenda ya, profil Bapenda. Nah, di sini klik info selengkapnya. Di sini ada beberapa informasi dari Bapenda. Ini alamatnya, websitenya, nomor telepon sudah sesuai ya, sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk setting layanan pada admin MPP yang dilakukan oleh akun Gerai MPP, yaitu dengan masuk ke setting aplikasi. Terus di sini ada setting layanan. Lalu tambah data. Nah, di form setting layanan ini itu ada setting API registrasi, setting API tracking dokumen, setting status, setting persyaratan, setting awal proses. Yang tadi diceritakan di awal mengenai setting API registrasi ini, yaitu untuk mensinkronkan atau untuk mengintegrasikan antara MPP dengan aplikasi existing. Ketika user menginputkan data ke MPP ini secara online, maka data tersebut akan tersimpan juga di aplikasi existing. Supaya terintegrasi dengan aplikasi yang ada di Gerai, maka di sini perlu diisi beberapa parameter, yaitu endpoint-nya, metode feeder API-nya juga harus diisi. Terus di sini ada body API-nya harus diisi juga, parameter apa aja yang dibutuhkan. Tetapi khusus untuk parameter body API ini, walaupun tidak terintegrasi dengan aplikasi existing, harus di checklist misalkan yang dibutuhkan untuk data personal, nick, nama dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada beberapa parameter tambahan di bawahnya, parameter body lainnya dan parameter trackingnya ya. Selanjutnya setting API tracking dokumen ya. Jika tadi setting API registrasi diisi, maka di setting API tracking dokumen juga ini wajib untuk diisi, mulai dari beberapa parameternya, parameter body API, parameter header API, dan parameter respon API-nya, dan disinkronkan dengan alias. Untuk setting status di sini, jika tadi setting API tracking dokumen diisi, maka di sini harus ada penyesuaian antara status yang ada di MPP dengan status yang ada di aplikasi existing. Sekarang di sini ada draft, diajukan, diterima, verifikasi, revisi, dan di existing misalkan draft, misalkan ada namanya apa, misalkan taruhlah untuk verifikasi 1, 2, 3 mungkin di aplikasi existingnya, terus mungkin di dalamnya ada analisa, maka untuk pemisahnya menggunakan titik koma. Karena tadi tidak diisi setting tracking dokumen, maka di setting status ini otomatis di sebelah kanan, posisi di pemohon di sebelah kanannya itu tidak ada isian inputannya. Selanjutnya untuk setting persyaratan, di sini diisi nama-nama persyaratan dan parameter persyaratan jika di input API-nya ya untuk parameter persyaratan, dan jenis filenya apa. Contoh di sini nama persyaratan BPHTB, bea perolehan hak atas tanah bangunan, bagian transaksi jual beli, yaitu yang pertama kita isi nama persyaratannya, itu mengisi SPOM, SSPD, BPHTB. Nah, untuk jenis filenya kita pilih misalkan PDF. Untuk menambahkan, klik plus yang di sebelah kanan, lalu isi. Di sini nama layanannya belum diisi, kita isi nama layannya BPHTB, transaksi jual beli. Oke, kita lanjutkan. Kita isi nama persyaratan yang kedua, yaitu fotokopi KTP.
untuk si penjual ya. Lalu pilih jenisnya, misalnya image. Selanjutnya kita tambahkan lagi fotokopi KTP untuk si pembeli ya. Tambahkan lagi persyaratan selanjutnya, misalkan fotokopi akta jual beli ya. Atau sertifikat tanah dulu, sertifikat tanah SK BPN. Lalu pilih filenya, jenis filenya PDF aja, tambahkan lagi. Yang selanjutnya, yang kelima, fotokopi. Ini kecilkan aja supaya rapi ya, karena label di sini nanti akan muncul sebagai nama parameter di sini, maksudnya akan muncul di front end itu sebagai caption atau sebagai label. Jadi di sini harus serapi mungkin ya untuk penamaannya. Oke, selanjutnya di sini fotokopi SPPT dan STTS, PBB, tahun terakhir, dan lunas bayar. Lalu pilih jenis filenya, PDF, tambahkan lagi fotokopi untuk bukti pembayaran objek pajaknya. Pilih jenis filenya, kita PDF aja. Selanjutnya kita setting alur prosesnya. Kita upload alur prosesnya ya dalam bentuk image, supaya masyarakat paham bahwa prosesnya seperti apa untuk mendapatkan dokumen SPD PB ya. Lalu kita uploadkan gambar alur prosesnya, dan jika ada alur proses dalam bentuk video yang ada di YouTube maka di copy aja. Waktu prosesnya juga kita input, pilih satuannya misalnya hari. Nah, kita sudah selesai maka kita simpan. Nah, beginilah untuk setting aplikasi layanan ya. Proses penyimpanan berhasil. Baik. Selanjutnya kita akan coba untuk men-setting layanan pengaduan. Untuk menambahkan, klik tambah data ya. Di sini isi nama pengaduannya. Misalkan kesalahan data. Ini kasusnya sama seperti di layanan, kita contohnya disimulasikan tidak terintegrasi dengan aplikasi existing ya. Jadi untuk API-nya tidak diinputkan. Di sini dipilih parameter data personal, diperuntukkan untuk pengaju yang bersifat pribadi ya. Ini KTP, terus nama, terus kita pilih juga alamat dengan nama alamat, underscore pemohon gitu ya. Di sini untuk nama variabel tidak diperbolehkan ada spasi. Pilih email juga, pilih nomor WA. Selanjutnya ini nicknya, nick pemohonnya bukan nick KTP, nama variabelnya, nama pemohon ya. Lalu kita pilih juga parameter data perusahaan, diperuntukkan pengaju yang bersifat instansi atau perusahaan atau lembaga ya. Sini kita ambil beberapa variabel yang urgent saja. Ini sebagai contoh, kalaupun misalkan ada tambahan bisa ditambahkan di variabel tambahan yang di bawah ini, parameter body lainnya. Oke, selanjutnya untuk setting tracking dokumen ini tidak perlu ya. Setting status juga tidak perlu karena tidak terintegrasi dengan API existing, dengan aplikasi existing maksudnya. Nah, di sini diisi nama persyaratannya,
yaitu misalkan bukti keluhannya dalam bentuk image. Baik, selanjutnya kita setting alur prosesnya juga. Belum disimpan, pilih kembali alur di upload kembali alur prosesnya supaya pemohon tahu jalan proses pengaduannya seperti apa ya. Oke, kita upload sini sebagai contoh saja ya. Ini alur prosesnya, kita upload, dan jika ada dalam bentuk video yang linknya di YouTube, maka linknya ini di copy paste aja di sini di video alur proses. Oke. Ini sebagai contoh. Terus waktu proses ini estimasi saja berapa hari kira-kira, atau pilih satuannya bisa hari atau jam ya. Lalu kita simpan. Baik, setting pengaduan sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan setting konsultasi. Masih di menu setting aplikasi, masuk ke setting konsultasi. Di sini tambahkan untuk nama konsultasinya atau jenis konsultasinya. Di sini kita buat misalnya bertanya tentang PPDB. Untuk nama konsultasinya berhasil ditambahkan. Jadi untuk setting aplikasi mengenai setting layanan, setting pengaduan, dan setting konsultasi telah kita tambahkan, dan selanjutnya kita akan uji coba di proses pengajuan dan penerimaan dokumen. Di website MPP silakan masuk menu layanan, lalu pengajuan, pilih gerainya. Di sini pilih layanannya yang akan kita ajukan, lalu pilih registrasi layanan, lalu pilih jenis pengajuannya personal misalkan ya. Nah, di sini ada data personal. Nah, di sini nggak muncul karena kita lupa tadi belum dimasukkan untuk data personalnya ya di setting layanan. Belum ada yang pilih. Kita masuk ke setting layanan, kita edit ya setting layanannya. Oke. Kita cari, nah ini kita edit. Nah di bawah sini nih masih kosong nih, belum di checklist. Kita checklist parameter-parameter yang kita butuhkan untuk data personal, misalnya KTP, nama lengkap. Kita checklist dan kasih variabelnya. Terus kita pilih lagi alamat, buat juga nama variabelnya, lalu email, lalu nomor WA. Ini kita sesuaikan saja ya untuk variabel-variabelnya dengan yang di existing ya. Terus ini nama perusahaan juga kita butuhkan jika pengajuannya dalam bentuk lembaga ya, sifat lembaga atau instansi. Nama perusahaan, alamat, kita butuh telepon perusahaan juga misalkan, checklist saja. Jika di sini ada parameter, tidak menemukan parameter, maka bisa aja kita menambahkan parameter di body lainnya ini. Oke, kita simpan. Baik, updating untuk setting layanan telah berhasil disimpan. Kembali lagi ke web MPP ya. Kita refresh dulu halaman pengajuannya. Lalu kita pilih lagi jenis layanannya, lakukan registrasi layanan. Di sini kita gunakan
Ini pengajuannya personal. Nah, di sini sudah muncul ya. Nih KTP, nama lengkap, alamat, email dan nomor WA yang tadi kita pilih. Oke. Nah, mana kalau misalkan jenis registrasinya perusahaan. Nah, di sini muncul juga selain data personal, data perusahaan yang harus diinputkan. Nah, kita simulasikan yang personal saja ya. Nah, jika sesuai dengan akun, klik itu, maka data yang untuk personal akan disesuaikan dengan profil akunnya. Oke, selanjutnya kita upload beberapa persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ada di setting layanan tadi ya, yang kita setting di persyaratannya apa saja yang harus diupload gitu ya. Pertama, persyaratan form SPP, terus yang kedua fotokopi KTP si penjualnya kita upload juga. Ini kita ambil salah satu contoh saja ya. Kita cari KTP-nya di mana. Ini. Oh ya, di sini. Misalkan ini contoh saja. Terus KTP pembelinya kita upload juga. Lalu sertifikat tanah kita upload juga. Sertifikat tanah. Lalu akta jual beli kita upload juga. Fotokopinya ya, yang kita upload ini. Lalu fotokopi PPT juga kita upload. Lalu fotokopi bukti pembayaran objek pajak kita upload juga. Setelah selesai semua persyaratan diupload, maka disimpan. Kita klik tombol simpan, tunggu sampai proses penyimpanan pengajuan ini selesai. Ketika berhasil disimpan, statusnya masih draft ya, jadi belum bisa diproses oleh gerai Bapenda ya, oleh admin gerai Bapenda. Kita lihat yang sudah kita simpan tadi ya, yang sudah kita ajukan, kita lihat. Oh, maaf, ini layanannya kita salah yang diseleksi. Oke. Nah, di sini masih proses draft ya statusnya. Untuk mengajukan, klik tombol diajukan ya, supaya bisa diterima nantinya. Kita lihat di web adminnya, masuk ke master data, lalu klik data pengajuan, pilih layanannya. Nah, di sini draft ada satu ya, yang lain-lainnya masih kosong. Jadi ini belum bisa diproses, jadi harus diajukan sama user tersebut, kecuali kalau pengajuannya secara offline yang diinput oleh admin bisa diproses. Oke, kita ajukan, pilih tanggal antrian ya, maksud tanggal antrian, tanggal yang kita akan datang ke kantor MPP tanggal berapa gitu ya. Nah, kita pilih di sini, lalu ajukan nomor antrian. Nah, kita akan mendapatkan nomor antrian 99000 di gerai Bapenda Loket 9 ya. Oke, kita tanggalnya tanggal 8 Januari kita ajukan. Baik, ini proses pengajuannya. Nanti statusnya akan berubah jadi sudah diajukan. Oke. Untuk melihat buktinya kita bisa lihat email yang sudah diajukan. Kita cek email ya. Nah, di sini ada admin MPP, registrasi pengajuan layanan BPHTB ya. Di sini juga sudah ada nomor registrasinya, nomor antrian,
terus loketnya loket berapa. Jadi bukti ini yang nanti diperlihatkan ke petugas yang di kantor MPP. Selanjutnya admin gerai akan memproses pengajuan yang tadi ya. Kita pilih layanannya di sini. Nah, di sini klik yang diajukan, lalu diterima ya dokumen yang telah diajukannya. Terus namanya siapa, persyaratan yang diuploadnya kita cek. Jika sudah sesuai maka cek satu-satu ya persyaratannya, sesuai, klik sesuainya. Oke, satu persatu kita lihat. Anggap kita sesuai aja semua ini ya. Lalu pilih status akhirnya, misalnya diterima. NIP-nya diisi, ini penanggung jawab atau pejabat terkait, ini berarti yang nerimanya siapa gitu ya, jabatannya apa. Dan jabatannya admin gerai. Keterangannya diisi, misalnya dokumen telah diterima gitu, sudah diterima. Lalu update status. Ditunggu sampai selesai. Oke, kita cek apakah sudah terupdate. Nah, sekarang posisinya sudah ada di terima ya statusnya. Lalu kita verifikasi. Kita pilih semua ya. Pilih statusnya verifikasi. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai nanti statusnya direvisi supaya nanti diubah ya sama usernya. Nah, di sini nama verifikatornya misalkan Gunawan, jabatannya verifikator, dokumen pengajuan layanan misalkan seperti itu. Selanjutnya keterangannya diisi, misalkan dokumen dan verifikasi. Selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan dokumen proses untuk mendapatkan dokumen BPHTP ya. Kita update statusnya, tunggu sampai selesai proses updating datanya. Baik, kita cek lagi, pilih layanannya, statusnya sudah berubah menjadi verifikasi. Selanjutnya kita akan memproses hasil verifikasi, proses instansi. Kita bisa lihat statusnya di sini, klik view statusnya. Jadi kita bisa melihat timeline status. Baik, kita pilih status akhirnya, akan selesai, penanggung jawabnya siapa. Oke,
Misalkan di sini sama Pak Bambang jabatannya Kabid misalkan ya, terangannya bahwa dokumen yang diajukan, dokumen layanan yang diharapkan ya, yang produk akhirnya bisa di-download terangannya, misalkan dokumen SS, PD, BP dapat di-download seperti itu. Lalu kita share juga dokumennya supaya bisa di-download oleh si pengaju. Oke, selanjutnya kita update status lagi. Oke, kita tunggu sampai selesai proses penyimpanan update status. Sudah tersimpan, kita cek lagi, masuk ke layanan BPHTB. Nah, sekarang posisinya sudah selesai. Jadi proses mulai diterima sampai selesai oleh admin Gere sudah dilaksanakan. Jadi prosesnya seperti ini. Kita cek di sini view status, dilihat. Nah, ini file yang di-share-nya atau yang dibagikannya, dan user bisa mendownload. Sampai situ untuk proses pengolahan data layanan. Baik, selanjutnya untuk tadi kita udah mulai mensimulasikan data pengajuan. Untuk data konsultasi dan pengaduan itu prosesnya sama seperti data pengajuan ya, untuk proses pengelolaan datanya. Nah, untuk data survei di sini kita bisa melihat jumlah survei yang masuk ke admin MPP ya. Di sini ada beberapa unsur surveinya, ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 ya, tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Ini penyelenggara pelayanan publik, dan untuk formulasinya dan pengolahan langkah-langkah pengolahan datanya pun disesuaikan dengan Permen nomor 14 tahun 2017 ya. Di sini kita bisa melihat hasil surveinya, terus nanti kita bisa lihat juga dari sisi laporan di rekap IKM. Nah, dari hasil survei ini di rekap mungkin di tahun 2024 belum ada, kita cek di 2023 ya. Coba lihat, kita download di simpan. Nah, ini adalah hasil di download tadi. Di sini ada nama respondennya, usianya, jenis kelamin, dan ini data survei ini dilakukan oleh pengunjung MPP di web front end-nya ya, di website MPP. Di sini ada nilai-nilai unsur pelayanannya dari unsur 1 sampai unsur 9. Unsurnya apa saja? Unsur 1 ini mengenai persyaratan, unsur 2 mengenai sistem, mekanisme, dan prosedur, unsur 3 waktu penyelesaian, yang keempat biaya atau tarif, yang kelima produk, spesifikasi jenis layanan, yang keenam kompetensi pelaksana, yang ketujuh perilaku pelaksana, yang kedelapan sarana dan prasarana, yang kesembilan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Dan di sini ada nilai kata-katanya. Di sini keterangannya unsur 1 sampai dengan unsur 9 itu unsur pelayanan. Maksudnya IKM itu adalah singkatan dari indeks kepuasan masyarakat ya. Ada nilai kata-kata terimbang, ini keterangan-keterangan yang ada di atas sini. Jadi ini disesuaikan dengan peraturan
Permen nomor 14 ya tahun 2017. Selain rekap IKM, kita juga bisa ngelihat rekap pengajuan yang telah diajukan. Oke, kita lihat. Pengajuan. Logik dulu. Nah, di sini nama layanannya, tipe pengajuan, jumlah pengajuan online ada berapa, yang offline ada berapa yang selesai. Dan kita bisa lihat juga dari sisi rekap kinerja, jadi akan kelihatan target penyelesaiannya berapa jam ya, tapi diselesaikan dalam waktu berapa jam. Kan tadi kita cepat langsung diselesaikan hanya beberapa menit, di sini nggak nyampe 1 jam, jadi banyak. Dan di sini ada 10 grade terbaik akan di tahun 2023. Lihat layanan terbaik misalkan, kita lihat juga alhamdulillahirobbilalamin kita telah mensimulasikan website admin MPP untuk peran admin gerai, mulai dari edit profil akun dan gerainya itu sendiri, setting layanan, konsultasi dan pengaduan, tata cara memproses data pengajuan, serta informasi dan laporan yang didapat. Demikian tutorial untuk admin gerai ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah selalu membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.